bahkan amal soleh sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang makna al-hanifiyah. Makna al-hanifiyah yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan maknanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan mengikhlaskan seluruh agama, seluruh aktivitas kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh manusia dan bahkan merupakan tujuan diciptakannya manusia. Dan makna dari ya'budun dalam firman-Nya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Makna ya'budun yaitu adalah yuwahhidun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah. Makna beribadah di sini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid merupakan perkara yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala utus para rasulnya supaya mendakwahkan tauhid kepada umat manusia. Dan makna tauhid yang mana ini merupakan pembahasan kita pada pertemuan kali ini, wa huwa ifradullahi bil ibadah. Makna tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ini adalah makna tauhid. Makna tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan makna yang disebutkan di sini ini adalah makna daripada tauhid uluhiyah. Makna dari tauhid uluhiyah. Dan ini merupakan intisari dari dakwah para nabi dan rasul, mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah, supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata dalam beribadah. Termasuk kita. Kita merupakan objek dakwah para nabi dan rasul. Maka kita harus mentauhidkan Allah dalam beribadah. Harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya objek dalam ibadah yang kita kerjakan. Ini makna tauhid. Wa tauhidu allazi waqa'a fihi an-niza'u bainar rusuli wa aqwamihim huwa tauhidul uluhiyah. Tauhid yang terjadi perselisihan, yang terjadi peperangan antara para rasul dan kaumnya, yaitu adalah tauhid uluhiyah. Tauhid yang menjadi tema perbincangan para rasul dengan kaumnya, sehingga terjadi dialog di antara mereka, sehingga terjadi tawar-menawar di antara mereka, bahkan terjadi peperangan antara para rasul yang diutus dengan kaumnya, dengan objek dakwah, dengan orang-orang yang didakwahi oleh para rasul tersebut, yaitu adalah tauhid uluhiyah. Wa ta'rifuhu, dan definisi dari tauhid uluhiyah sebagaimana yang kita sebutkan, ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ibadah apa saja yang kita kerjakan maka harus kita kerjakan dengan niat ikhlas, dengan tauhid, dengan kita esahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah yang nyata, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Baik itu ibadah yang besar ataupun ibadah yang kecil. Semuanya harus diniatkan lillahi ta'ala. Semuanya harus ditauhidkan
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh ibadah adalah kadduai, seperti berdoa. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari daripada ibadah. Tatkala seseorang melakukan aktivitas ibadah, sejatinya dia sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya dia sedang bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah yang dia tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita salat. Ada enggak di antara kita kalau salat sing penting aku netepi wajib, gugurke kewajiban. Wonten apa mboten? Arep diwenehi pahala ya kono, ora diwenehi ya kono. Ada yang seperti itu? Mungkin ada. Tapi tentunya ini tidak benar. Orang yang beribadah pasti dia berharap, dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, saya menunaikan kewajiban sholat maghrib. Maka terimalah ibadah sholat maghrib yang saya tunaikan ini. Ini adalah doa. Ini adalah harapan. Ini adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mereka menyebutkan bahwa doa itu ada dua. Yang pertama, doaul mas'alah, doa permintaan. Doa permintaan. Dan doa permintaan ini juga ibadah. Seseorang ketika berdoa, seseorang ketika meminta, tidak boleh dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan kepada Anas bin Malik, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta, jika engkau berdoa, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, mereka dahulu memiliki berhala-berhala, patung-patung yang mereka letakkan di sekeliling Ka'bah. Orang gemen-gemen gitu, di sekeliling Ka'bah dikasih patung sama mereka. Masing-masing patung memiliki khasiat dan manfaat tersendiri. Ini sering kita sebutkan sebagai contoh. Masing-masing patung memiliki khasiat dan manfaat sendiri. Pak Fulan, Pak A belum dikaruniai anak, pengen punya anak. Datanglah dia ke Baitullah, ke Ka'bah, melakukan tawaf. Setelah itu meminta saran kepada orang-orang kafir Quraisy atau pembesar kafir Quraisy. Saya belum punya anak. Oh ya, minta ke patung A. Datang lagi orang yang lain, saya pengen ini, saya punya hajat ini. Ya, mintalah kepada patung B, patung C, dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Pertaniannya gak subur. Datang mereka ke sana, kemudian minta ke patung A. Dan ini adalah kesyirikan. Dan ini adalah terlarang dalam agama Islam. Maka Nabi mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau membutuhkan sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Secara langsung. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Nabi, jika hamba-hamba Allah bertanya kepadamu tentang diri Allah, di manakah Allah? Maka berikanlah jawaban, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengijabahi doa orang yang meminta kepadanya. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, kalau berdoa dikabulkan enggak sama Allah? Dikabulkan atau tidak?
Dikabulkan. Mereka kalau berdoa dikabulkan. Lalu kenapa kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Apalagi tatkala dalam kondisi terdolimi. Ya, orang kafir akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat prakteknya secara langsung. Ya, orang kafir berangkat ke tempat ibadah mereka, berdoa terkadang kepada Tuhan mereka, terkadang kepada Allah, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita tidak yakin dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kita adalah seorang mukmin? Padahal kita adalah orang yang berhak untuk dikabulkan doanya. Maka hendaknya kita ya senantiasa optimis terhadap doa yang kita panjatkan. Dan hendaknya kita menjauhkan diri kita dari memohon kepada selain Allah. Sangat disayangkan sebagian kaum muslimin. Mereka ikut-ikutan. Ya, panen hasilnya tidak sebaik tahun lalu. Kemudian mereka membuat acara dipersembahkan kepada dewi tertentu. Yang nelayan juga demikian. Panenannya tidak sebagus tahun kemarin. Maka mereka membuat larung sesaji supaya diberikan ikan yang banyak. Yang mendatangkan ikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Bukan makhluk. Maka hendaknya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin meminta rizki, namun dia meminta rizki dengan cara membuat murka sang pemberi rizki Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ini macam doa yang pertama, doa masalah, doa permintaan. Setiap hajat, keinginan yang kita mohon kepada Allah itu disebut dengan doa masalah. Doa yang kedua adalah doa ibadah. Seperti yang kita contohkan sholat maghrib tadi. Setiap orang yang mengerjakan sholat, pasti dia berharap sholatnya itu diterima. Setiap orang yang mengerjakan amal ibadah, pasti dia berharap amal ibadahnya diterima. Ini hakikat daripada ibadah. Hakikatnya kita sedang berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama adalah doa, sehingga doa tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paceklik, kemarau panjang, enggak hujan-hujan. Ya kan, sumur podo asat. Kemudian sawah enggak bisa tandur. Saged tandur mboten nek paceklik. Enggak bisa. Tanduri telo. Jenengan kersa dahar telo saben dinten. Sudah tidak bisa. Orang zaman kita sudah tidak bisa makan sego telo niku napa jenenge? Sego diwul. Setiap hari sudah tidak bisa kecuali orang-orang tertentu. Tidak seperti mbah-mbah kita dahulu. Tidak seperti mbah-mbah kita dahulu biasa makan sego diwul biasa. Sego jagung biasa. Kita ya nasinya nasi putih. Nasi kuning sedikit saja sudah bingung. Ya, coba setiap hari makan nasi kebuli. Padarane siap? Mboten siap. Nasi putih. Paceklik. Kemarau panjang. Sawah nggak bisa tanduk. Kemudian membuat acara tertentu, upacara tertentu, memohon kepada dewa atau dewi tertentu supaya menurunkan hujan. Lupa yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lebih mendekati Islam, buat acara tertentu, upacara tertentu ditujukan kepada malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan. Malaikat siapa? Malaikat siapa? Tugaskan menurunkan hujan? Mikail. Ya, bermunajat istighosah kepada malaikat Mikail. Ini tidak ada. Kenapa enggak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka semua doa harus ditujukan kepada Allah. Tidak boleh kita menunjukkan objek tujuan doa kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula adzabhi, menyembelih. Tidak boleh seseorang menyembelih untuk selain Allah. Bagaimana kalau saya kedatangan tamu?
keluarga besar yang transmigrasi ke Sumatera, mereka pulang satu satu keluarga besar, sehingga kami harus menyambutnya dengan menyembelihkan sapi. Bolehkah saya menyembelih sapi untuk mereka? Angsal napa mboten? Boleh. Kita menyembelih sapi untuk menjamu tamu boleh. Tapi ketika menyembelih, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih sapi untuk hajatan boleh. Tapi ketika menyembelih, kita sembelih dengan menyebut nama Allah. Yang jadi masalah di sebagian tempat, sebagian manusia, bahkan sebagian kaum muslimin, mereka menyembelih hewan ketika hajatan dengan niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hajatan mantu. Kemudian dia menyembelih ayam, nggak sampai sapi, ayam. Namun sebelum dia menyembelih ayam, dia membaca mantra-mantra tertentu. Nyebut roh-roh tertentu, penjaga-penjaga tertentu yang dia kenali. Kemudian baru disembelih tanpa mengucapkan basmalah. Kalaupun mengucapkan basmalah, kok dibarengkan dengan menyebut nama-nama tadi, tetap saja tidak sah. Menyembelih adalah ibadah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyembelih adalah di antara ibadah yang agung. Menyembelih adalah di antara ibadah yang agung. Makanya kalau kita melihat yang biasa suka nonton film aneh-aneh, penyembahan atau pengagungan terhadap benda-benda tertentu biasanya dibarengi dengan penyembelihan. Yang mungkin dulu pernah nonton film, ya biasanya pengagungan terhadap benda-benda tertentu itu dibarengi dengan penyembelihan sebagai bentuk pengagungan dan ketundukan kepada sesuatu yang diagungkan tadi. Dan ini sangat banyak. Ya, orang menyembelih untuk patung. Orang menyembelih untuk pohon, di bawah pohon. Ini sangat banyak. Karena menyembelih adalah ibadah yang tidak boleh ditunaikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara praktek yang terjadi di sebagian kaum muslimin di tanah Jawa ketika membangun rumah, setiap pojokane itu disembelihi ayam. Enggak boleh, supaya dijaga. Yang menjaga Allah. Kalau Allah berkehendak roboh, lambok dikasih cakar ayam, cakar macan, ya pasti roboh. Kita mengambil sebab, tetapi sebab yang syar'i, yang diizinkan oleh syariat, bukan sebab yang mengandung kesyirikan. Enggak boleh kita menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara bentuk ibadah adalah wan nadri, nazar. Seseorang bersumpah kalau dia bisa melakukan sesuatu, maka dia akan memberikan balasannya dengan berpuasa misalkan, atau sedekah. Seseorang bersumpah, ya Allah kalau engkau kabulkan anak saya lulus napa? Sing rada wah ngoten. Lulus kuliah. Ya Allah kalau engkau kabulkan anak saya jadi anggota DPR. Nah, ini kira wah. Maka saya akan berpuasa 7 hari berturut-turut. Ini nadar. Dan harus ditunaikan ketika seseorang sudah mengucapkannya. Dalam teks bahasa Arabnya disebutkan lillahi alayya. Bagi Allah atasku, atau saya mewajibkan atas diriku, lillahi ta'ala, kalau saya mampu melakukan ini, maka saya akan melakukan itu. Kalau saya mampu lulus, misalkan tahun ini, saya akan bersedekah untuk panti asuhan A. Ini nadar dan harus ditunaikan lillahi ta'ala. Namun nadar ini seringnya tidak muncul kecuali dari orang-orang yang pelit.
orang-orang yang medit. Mau sedekah saja harus mensyaratkan dengan kesuksesan yang Allah berikan kepadanya. Kalau mau sedekah, ya sudah sedekah saja. Atau dibalik, sedekah dulu, kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, saya bersedekah. Saya berharap engkau menerima pahala sedekah ini. Saya berharap sedekah ini menjadi wasilah supaya saya bisa sukses, supaya saya bisa lulus, supaya saya bisa mencapai A, B, C, dan seterusnya. Seharusnya seperti itu. Kita bertawasul dengan amal soleh. Seperti kisah 3 orang yang terkurung dalam goa. Ya, kisahnya masyhur, semuanya saya kira pernah mendengar. 3 orang kehujanan masuk ke dalam goa, kemudian goanya batunya gelinding sehingga nutupi mulut goa. Mereka bertawasul dengan amal saleh yang pernah mereka kerjakan. Ya, coba sekarang kita balik, jangan nadar, tapi kita melakukan amal soleh dulu, baru setelah itu kita berharap kepada Allah, ya Allah, ya jadikanlah amal soleh ini sebagai wasilah. Saya bermunajat kepada Engkau. Semoga dengan amal soleh ini Engkau menerima, yaitu pahalanya, Engkau memberikan pahalanya, dan Engkau menjadikan saya mampu untuk melakukan A, B, C, dan seterusnya. Harusnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Namun nadar ini, ya kalau sudah terucap dari seseorang, wajib untuk ditunaikan lillahi ta'ala. Fala yusrafu ayya syai'in min anwa'iha li ghairillah. Maka segala macam, seluruh macam ibadah tidak boleh ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu sangat banyak sekali macamnya. Ibadah yang tidak terlihat, seperti ibadahnya hati. Tawakal. Tawakal niku ten lisan apa ten mana? Di hati. Tawakal kok ngomong terus. Tawakal kok ngomong terus. Ya wis. Tawakal di dalam hati. Kemudian roja, harap, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah. Khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khosyah, rasa takut yang didasari ilmu. Membaca Al-Qur'an, kemudian ya melewati ayat-ayat tentang azab yang Allah turunkan kepada kaum tertentu, kemudian merasa takut. Rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Ini ibadah hati. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah hati. Semuanya harus ditunaikan lillahi ta'ala. Demikian pula ibadah lisan, seperti zikir, ya istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, takbir, dan seterusnya. Semuanya harus ditunaikan lillahi ta'ala. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Aku tak edok-edoke istighfar, akeh-akeh istighfar. Ben apa? Ben ya dianggap wong sing paling akeh istighfare. Masya Allah wong kayak istighfar terus. Bukan seperti itu. Ya kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala dan kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ibadah-ibadah badaniyah. Semuanya harus kita tunaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat berjamaah di masjid bukan supaya kita dilabeli, oh kae lo alim tenan, ratau telat. Takbiratul ihram mesti wis neng soft pertama. Oh kae lo sing adzan subuh terus 15 menit sadurunge subuh wis buka masjid. Kita tidak mencari pujian manusia. Kalaupun Allah memberikan taufik untuk bisa melakukan amalan-amalan yang demikian wujudnya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan bisa bangun lebih awal, membuka pintu masjid yang pertama, kemudian melakukan sholat sunnah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niatan yang lain. Kita sholat fardu di masjid karena perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita ingin dicap sebagai orang yang
yang alim, orang yang taat. Karena ketaatan seseorang itu sebuah kelaziman. Sebagai seorang muslim kita harus taat. Namanya saja muslim, Islam, berserah diri, harus tunduk, patuh dan taat. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian disebutkan di sini tentang pembagian tauhid. Dan ini sering kita ulang-ulang. Wat tauhidu yanqasimu ila salasati aqsam. Tauhid terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tauhidur rububiyah, wa huwa ifradullahi bi af'alihi. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Maknanya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan. Allah Subhanahu wa taala memiliki perbuatan. Allah tidak, ya dalam tanda kutip, Allah tidak diam. Namun Allah memiliki perbuatan. Di antara perbuatan Allah adalah menciptakan kita, menciptakan alam semesta, memberikan rizki kepada kita, mengatur urusan kita, memberikan ketenangan dalam hati kita. Maka kita meyakini sepenuhnya bahwa itu semua ya yang melakukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Keteraturan alam semesta ini yang mengatur adalah Allah. Adapun kita manusia ini hanya sebatas makhluk yang secara langsung yaitu bersentuhan dengan alam ini. Kalau tidak Allah Maha mampu untuk mendatangkan makhluk lain untuk mengatur alam semesta ini dengan sebabnya. Ya, semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan-kekuatan tertentu yang mempengaruhi keteraturan alam semesta ini. Ya, matahari terbit dari timur kemudian terbenam di barat. Ini tidak memiliki pengaruh tertentu secara langsung dari si matahari ini, tidak. Namun Allah lah yang menjadikan si matahari memiliki pengaruh. Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Sehingga kita tidak meyakini seperti yang diyakini orang-orang yang nyeleneh. Ya, mereka ingin memalingkan manusia dari yaitu fitrahnya. Fitrah manusia meyakini rububiyah Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta dan mengaturnya. Mereka ingin memalingkan hati manusia, memalingkan fitrah manusia kepada bahwasanya, kepada pemahaman bahwa ada kekuatan-kekuatan tertentu yang memiliki pengaruh di muka bumi ini, atau bahkan di tata surya, atau bahkan di seluruh alam semesta ini. Ini semua tidak ada. Semuanya tidak benar. Ada makhluk yang menguasai bumi, yang memberikan pengaruh, yang ngatur. Tidak ada. Ada yang menguasai langit, yang mengatur urusan langit. Tidak ada. Semuanya yang mengatur, yang mengurusi adalah Allah. Kita meyakini ada kekuatan bumi, kekuatan air, kekuatan udara, kekuatan api. Tidak ada. Ya, ini tidak ada. Dan di antara yang sering menjelaskan hal ini dan memberikan pelurusan, ya, guru kami Syekh Saleh Sindi hafizahullah taala. Ya, di antara, kata beliau, di antara bentuk kesyirikan kontemporer adalah manusia meyakini adanya kekuatan-kekuatan tertentu. Dan kekuatan tersebut bisa diadopsi sama mereka. Ini kesyirikan. Namun dia khafi, tersembunyi. Tidak semua orang bisa menyingkapnya. Bahkan mungkin di antara kita jarang yang mengetahuinya. Namun sayangnya ya disesalkan atau dipaksakan untuk dikonsumsi anak-anak kita. Ya, banyak film-film kartun itu yang mengandung hal-hal yang demikian. Sangat disayangkan. Nasallallahu salamul afiyah. Tauhid yang kedua, macam tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Dan ini yang telah kita bahas, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian macam yang ketiga yaitu adalah tauhidul asma'i was sifat.
mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa huwa an yusafa Allahu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Definisinya yaitu kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dirinya, sebagaimana Allah mengisahkan dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an. Ini tauhid asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah memberikan sifat tertentu. Allah memberikan nama tertentu untuk dirinya di dalam Al-Qur'an. Maka kita yakini sepenuhnya. Kemudian wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kenal, paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau adalah satu-satunya orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya selain para nabi lainnya. Beliau adalah satu-satunya orang yang terakhir mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu beliau adalah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh tiga orang datang ke rumah Nabi. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di luar rumah. Maka tiga orang ini, yang mana mereka usianya masih muda, mereka hanya bertemu dengan sebagian istri Nabi. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Karena tidak bisa diketahui ibadah Nabi yang dilakukan di dalam rumah kecuali oleh orang-orang yang berada dalam rumah Nabi. Tidak semua para sahabat bisa belusukan ke dalam rumah Nabi. Maka mereka datang bertanya kepada sebagian istri Nabi. Maka istri Nabi tersebut menjelaskan Nabi ibadahnya demikian dan demikian. Tiga pemuda ini kemudian menyatakan, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kalau dibandingkan kita dengan Nabi, kita ini di mana? Nabi itu sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Maka salah seorang di antara tiga pemuda ini mengatakan, saya tidak akan saya akan sholat malam dan tidak mau tidur malam. Saya akan sholat terus semalam suntuk. Orang yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa terus-menerus dan tidak akan pernah berbuka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya setiap hari puasa. Ya makannya cuma kalau malam. Yang bukan puasa terus, nggak pernah makan, ya meninggal. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan, saya akan ngejomblo. Apa itu ngejomblo? Ini a'tazilun nisa wala atazawwaju abadan. Saya akan mengasingkan diri dari wanita dan saya tidak akan mau menikah. Datanglah Nabi SAW mendengar apa yang mereka sampaikan tersebut. Kemudian Nabi menyatakan, ya saya adalah orang yang ana atqakum lillah wa a'lamu lahu. Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi, ya mereka hanya bisa mendengarkan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling tahu termasuk dalam hal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian kaum muslimin, mereka dengan akal yang terbatas menolak sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an.
Menurut mereka tidak masuk akal. Menurut mereka tidak masuk akal. Padahal Nabi sendiri tidak berseberangan dengan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Ya, sebagian manusia demikian. Dan ini dijumpai di sebagian kaum muslimin di negeri kita. Ya, contohnya demikian. Contohnya Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti sifat Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Secara akal Allah itu Maha Besar. Allah itu Maha Besar, melebihi segala sesuatu. Masa Allah Maha Pengasih? Cengeng dong. Iya kan? Ini kalau akal yang dituruti. Karena akal kita tidak akan bisa menjangkau tentang Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, namun Allah Syadidul Iqab, Maha keras hukumannya. Allah Jabbar, Maha Perkasa. Jadi akal kita tidak boleh mendahului dalil dalam masalah yaitu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh penulis di sini min ghairi tahrifin. Kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa menyelewengkannya. Tanpa menyelewengkannya. Ya, contoh penyelewengan yang sering disebutkan oleh para ulama kita. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Dia berada di atas arsy beristiwa. Beristiwa. Istiwa itu kalau dalam bahasa kita biasanya diterjemahkan dengan bersemayam. Biasanya diterjemahkan dengan bersemayam. Ketika akal dikedepankan daripada dalil, maka dia akan berusaha untuk yaitu ngakali. Beda dengan orang yang tunduk pasrah yaitu taslim kepada dalil. Orang yang tunduk kepada dalil yang mengatakan saya mengimani bahwasanya Allah berada di atas arsy beristiwa. Saya tidak perlu menanyakan kira-kira piye ya istiwa ya Allah, enggak perlu. Adapun orang yang mendahulukan akalnya, dia akan bertanya-tanya. Allah beristiwa, bersemayam. Gimana bersemayamnya Allah? Kalau Allah bersemayam berarti sama dong kayak makhluk. Berarti Allah butuh arsy dan seterusnya. Diikuti terus. Akhirnya apa? Tersesat. Maka dalam hal-hal tertentu kita tidak bisa mengedepankan akal kita. Dan ini disebut dengan tahrif, penyimpangan. Ada sebagian yang lain mereka karena menggunakan akalnya tadi, mereka akhirnya mengatakan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, maknanya adalah istaula, menguasai. Menguasai. Ya, tidak mau mengimani Allah beristiwa, semayam, kemudian mereka rubah dengan istaula. Ini juga termasuk tahrif, penyimpangan tentang yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ketika kita mempelajari atau mengimani nama dan sifat Allah, kita tidak boleh mentahrif, menyelewengkan. Demikian pula wala ta'tilin, menolak mentah-mentah. Ya, ini semuanya adalah buah dari mengedepankan akal. Buah dari mengedepankan akal. Karena tidak semua permasalahan dalam agama kita ini masuk akal. Tidak semua permasalahan dalam agama ini masuk akal. Tidak semuanya bisa logis, tidak. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalal khuffi ahaqqu bil mashi min a'laha." Kiranya agama ini hanya dibangun di atas akal semata, hanya dibangun di atas akal belaka, tentu bagian bawah sepatu itu lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Orang kalau wudu, sedangkan dia menggunakan sepatu atau kaos kaki, sepatu yang menutupi mata kaki atau kaos kaki, ya, dan sebelumnya dia sudah berwudu dengan sempurna, maka kalau batal wudunya, dia cukup mengusap atasnya saja. Kata Ali, kalau agama ini dibangun di atas akal, maka tentu bagian bawah ini lebih layak. Kenapa? Lebih layak untuk dibasuh, karena yang bawah ini lebih terkena kotoran dan mungkin terkena najis. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, walaqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffaihi. Saya melihat Nabi, beliau mengusap bagian atas sepatunya, bukan bagian bawahnya. Artinya apa? Tidak semua apa yang ada dalam agama kita ini bisa dicerna oleh akal kita. Lalu bagaimana? Kita kedepankan keimanan kita. Terlebih lagi terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang pernah melihat Allah secara langsung? Tidak ada. Bahkan Nabi SAW ditanya oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, "Hal ra'aita rabbak?" Ketika Nabi mengkisahkan perjalanan beliau Isra Mi'raj. Sampai pada akhirnya Jibril pamitan. Karena Jibril tidak bisa naik lagi. Maka Aisyah bertanya, "Wahai Nabi, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Apakah engkau pernah melihat Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawaban Nabi? "Nurun anna araha." Nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi, yang menjadi hijab. Bagaimana mungkin saya bisa melihat Allah secara langsung? Nabi SAW belum pernah melihat Allah secara langsung dengan kedua mata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meminta Allah untuk menampakkan dirinya. Apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Musa alaihissalam. Apa perintah Allah? Lihatlah ke gunung itu. Ungdur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Walakin ungdur ilal jabal. Kan tetapi lihatlah gunung itu. Kalau kamu masih kuat melihatnya, kamu akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sujjada. Ketika Allah menampakkan dirinya, maka gunungnya pecah. Kemudian Nabi Musa pingsan. Ini Nabi. Dan Nabi Musa adalah manusia yang kuat. Yang tatkala diganggu sama Bani Israel ketika Nabi Musa mandi. Kemudian Nabi Musa diganggu oleh Bani Israel. Mohon maaf, Bani Israel mengatakan bahwa kemaluan Nabi Musa itu bermasalah. Nabi Musa mandi, kemudian ditaruhlah bajunya di atas batu, batunya lari. Dikejarlah sama Nabi Musa, kemudian dipukul. Batu tersebut pecah. Nabi Musa manusia yang kuat. Ketika melihat gunung yang dijadikan objek oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat, maka Nabi Musa pingsan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah secara langsung. Bagaimana mungkin kita makhluk yang lemah? Manusia biasa. Kemudian ya sebagian manusia menyatakan dia pernah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala.
manunggaling kawula lan Gusti. Enggak mungkin. Nabi saja melihat belum pernah. Secara langsung belum pernah. Bagaimana mungkin bersatu? Kalaupun bisa bersatu antara manusia dengan Allah, maka Nabi Muhammad yang paling berhak untuk bersatu. Apakah Nabi Muhammad pernah bersatu dengan Allah? Tidak pernah. Tidak pernah bersatu. Namun jangan khawatir Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, di surga kelak melihat Allah secara langsung merupakan puncak kenikmatan yang Allah janjikan untuk kita. Ketika kita masuk surga, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bertanya, "Hal mim mazid?" Apakah kalian mau tambahan? Maka penduduk surga malu. Alam tudkhilnal jannah. Alam tubayyid wujuhana. Bukankah engkau ya Allah telah memasukkan kami ke dalam surga? Bukankah engkau ya Allah telah menjadikan wajah kami cerah berseri-seri? Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab sehingga terlihatlah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah manusia yang merasakan kenikmatan surga lupa dengan kenikmatan surga. Kenapa? Karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang paling mudah untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala adalah dengan wahyu. Dengan Al-Qur'an dan hadis. Dengan Al-Qur'an yang Allah sampaikan tentang dirinya, dengan hadis yang Nabi sampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling mudah. Sehingga kita tidak menggunakan akal kita semata kemudian terjatuh kepada penolakan. Wa min ghairi takyifin, dan tanpa melakukan takyif. Takyif maknanya adalah menanyakan bagaimana. Seperti yang kita contohkan tadi. Masa Allah beristiwa? Masa Allah bersemayam? Terus nek Allah bersemayam, semayamnya kaya piye? Nah, ini menanyakan bagaimana. Bagaimana bersemayamnya Allah? Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena akan membuka pintu-pintu kesesatan. Berarti lek semayam, nah akhirnya kan menafsirkan macam-macam. Menafsirkan macam-macam. Sehingga menjerumuskan kepada keyakinan yang salah. Nanti yang bermain setelah akal kita adalah syaitan. Nah, tenan to, ragukan saiki mulane. Nah, setan akan yaitu demikian melakukan permainan kepada kita. Wala tamtsilin, dan tanpa tamtsil. Tanpa mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala wala kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat bahwasanya Dia memiliki tangan. Bahkan dalam sebuah ayat Allah menyatakan kepada iblis, kenapa engkau wahai iblis tidak mau bersujud kepada Adam yang kami ciptakan dengan kedua tangan kami. Allah menyatakan demikian, kedua tangan Allah. Apakah kita kemudian mengatakan Allah punya tangan? Berarti kalau Allah punya tangan, nah seperti tangan kita ini. Ini namanya tamtsil, mempermisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini juga tidak boleh. Sakniki nek kula panjenengan dipadake tangane. Tanganmu kok kaya ngono kok. Nyuwun sewu kaya tangane ke trimo napa mboten? Mboten trimo. Mboten trimo. Lho kan padha. Enggak sama. Padha, enggak sama. Kita akan mengingkari. Ya kan? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita permisalkan dengan tangan makhluk, tidak akan mungkin sama. Tidak akan mungkin sama. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini poin-poin yang harus difahami dalam mempelajari Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang indah beserta sifat-sifatnya. Dan tentu membutuhkan satu majelis khusus
yang fokus membahas hal-hal yang demikian. Supaya apa? Supaya keimanan kita kepada Allah semakin kuat. Dan yang terakhir, waman haqqaqa tauhida bi aqsami tsalatsah fa huwal muwahhidu haqqan. Barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan 3 jenisnya tersebut, maka sejatinya dia adalah seorang muwahhid, seorang ahli tauhid yang sebenarnya. Kita mempelajari 3 hal ini tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, kemudian nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mempelajari, kemudian mengimani, kemudian mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan, kita akan menjadi seorang muwahhid yang sebenar-benarnya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.